Indira sekali dengar. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak. Ya jadi gini, tadi kan saya berpikirnya gini, kan tadi saya ulang ya, kadang-kadang kan semua manusia itu kan merasa menjalani hidup tuh berat, benar nggak? Iya, betul. Padahal Allah tuh udah wanti-wanti kan, sholat itu lebih utama dibanding ibadah yang lainnya. Rasul sudah bilang sholatnya baik, semua amal perbuatan baik. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan itu, berarti kan kalau sholat kita baik, otomatis ke depan, masa depan kita kan jadi baik. Berarti semua masalah-masalah yang kita khawatirkan pun, itu akan menjadi hilang dengan sendirinya ketika sholat kita jadi baik. Kan harusnya kan begitu, Lindra? Harusnya iya. Benar. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya memang seperti itu, kenapa ketika kita mau sholat itu tidak memaksimalkan gitu loh? Ya Allah, saya tuh benar-benar ingin sholat sebaik mungkin misalnya. Ya tenang, ya setumaniana mungkin. Kan itu kan penilaian Allah tuh dari sholat kita. Berarti masalah yang kita kejar-kejar selama ini pun, itu akan percuma ketika misalnya sholat kita menjadi turun kualitasnya. Iya. Nah kalau gitu ngapain kita pusing muter-muter 7 keliling dengan permasalahan gitu loh. Harusnya yang kita khawatirkan itu adalah ketika kita diberi masalah, sholat kita tidak jadi penolong kita, sholat kita tidak bisa merubah menjadi kita lebih baik dalam sholatnya gitu loh. Iya. Nah terus ngapain kita kejar-kejar sesuatu yang itu tidak lebih baik dari sholat kita? Iya. Misalnya sekarang kita punya masalah nih, pusing berat dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya sholat kita baik gitu loh, sholat kita kualitasnya khusyuk kepada Allah, berarti kan masalah itu jadi kecil, jadi tidak ada artinya dibanding sholat kita. Betul. Nah jadi manusia itu aneh gitu loh, mengejar sesuatu yang tanda kutip sebenarnya tidak lebih penting dari yang sholat kita jalani gitu loh. Coba sekarang kita punya masalah apapun, kan kita seakan-akan pusing, bingung, berat, galau kan begitu kan? Iya. Tapi kita nggak pusing dengan kualitas sholat kita yang menurun. Nah tadi pas saya lagi di maghrib, iya ya, saya bilang kok, kenapa saya jadi terjebak dengan permasalahan-permasalahan yang di depan mata kita? Kenapa kita tidak sedih ketika sholat kita, kualitas kita menurun? Atau misalnya kita tidak sedih ketika sholat kita tidak menjadi penolong atau pikiran kita selalu jalan-jalan. Padahal Allah sudah menjamin kepada Rasulnya, Rasul pun sudah menjamin kepada kita, bahwa ketika kita memperbaiki sholat, maka seluruh hidup kita akan diperbaiki. Berarti prioritas utama itu bukan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Prioritas utama itu adalah kalau kualitas sholat kita menjadi buruk, gitu loh. Iya betul. Nah, terus kita mau ngejar apa selama ini kalau gitu? Jadi masih ngejar dunia bukan gitu? Ya artinya tuh kan berarti kan kita terombang-ambing dengan sesuatu yang tidak pasti kan? Oh iya. Sholat kan pasti. Kalau sholatnya baik kan semua pasti baik, itu pasti. Tapi kalau misalnya Mbak Nadia sama Mbak Indira kalau misalnya masalahnya tidak selesai, misalnya kan belum pasti juga itu akan jadi lebih baik. Iya benar-benar. Kalau sholat Dia kan pasti. Kalau sholat iya kan? Sholat ya Pak. Nggak benar kan? Iya. Kalau sholat kan udah dijamin Allah, kalau kamu baik, sholatnya semua baik. Lah kalau misalnya kita punya masalah selesai, apakah kita jadi lebih baik? Kan belum tentu. betul. Iya betul. Nah itu yang tadi saya bilang kenapa kok saya nggak kepikir ke sana. Jadi artinya tuh ya sudah gitu, 5 waktu tuh harus kita maksimalkan sebaik mungkin, kualitas kita tingkatkan, ekstrimnya itu terserah masalah apapun yang kita hadapi, seberat apapun, yang penting kualitas sholat kita semakin baik. Ya. Udah gitu loh, kita ngapain pusing dengan permasalahan-permasalahan yang itu tidak akan dibawa mati ekstrimnya. Betul. Iya. Karena tidak ada tolak ukur. Kalau misalnya kita sukses, misalnya anggaplah pekerjaan kita sukses terus sholat kita jadi baik, kan tidak ada jaminan itu. Tapi kalau misalnya sholat kita baik, ada jaminan dari Allah semua jadi baik. Iya benar. Nah terus kita mengejar sesuatu yang jelas-jelas tidak ada jaminannya gitu loh. Iya benar. Oke, mengerti nih? Iya. Ya udah kalau gitu ini Aku, ya gimana? Enggak, itu mau nanya yang siapa